Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di videonya Bu Ajeng. Yang pada video kali ini kita akan bahas materi program linear dengan materi menentukan model matematika dari suatu soal cerita. Oke, langsung saja kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana cara menentukan model matematika dalam suatu permasalahan soal cerita pada kasus program linear. Oke, nah di sini kita langsung ke contoh soal saja. Oke, jadi nanti kita akan menentukan bagaimana fungsi kendalanya, dan kalau misalnya ada fungsi tujuannya, berarti kita nanti akan menentukan fungsi tujuannya, begitu ya. Nah, untuk soal yang pertama ini, pedagang sepatu mempunyai kios yang hanya cukup ditempati 40 pasang sepatu. Sepatu jenis 1 dibeli dengan harga 60.000 setiap pasang. Dan sepatu jenis 2 dibeli dengan harga 80.000 setiap pasang. Modal untuk membeli sepatu jenis 1 dan jenis 2 hanya 3 juta rupiah. Jika di kios pedagang tersebut terdapat X pasang jenis sepatu yang 1 dan Y itu sepatu jenis yang kedua, tentukan model matematikanya. Nah, untuk mempermudah mengerjakan atau menentukan model matematikanya, kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini kan sudah jelas ya. Jika di kios pedagang tersebut terdapat X pasang jenis sepatu jenis 1 ya. Nah, berarti kita tulis di sini sepatu 1 dia sebagai X ya, sudah ketahuan soalnya. Sepatu 2 dia sebagai Y. Nah, terus di sini ada unsur apa lagi? Ternyata di sini pedagang sepatu mempunyai kios yang hanya cukup ditempati 40 pasang sepatu. Artinya nanti jumlah sepatu 1 ditambah jumlah sepatu 2 itu maksimal 40 pasang saja ya. Kita nggak tahu berapa jumlah sepatu 1, sepatu 2 kita nggak tahu ya. Karena di sini X-nya itu banyaknya sepatu jenis 1, kalau Y itu banyaknya sepatu jenis 2 ya. Saya tulis di sebelah sini. Sepatu jenis 1 dan kalau Y banyaknya sepatu jenis 2 gitu. Nah, ini di sini hanya cukup ditempati 40 pasang sepatu, artinya banyaknya sepatu di toko ya. Banyaknya sepatu di toko itu ini nih. Saya tulis kayak gini aja biar gampang. X. Jadi si X sepatu 1 ditambah sepatu 2 itu maksimal 40 gitu. Selanjutnya di sini ada harga beli ya. Harga beli sepatu. Nah, si pedagang itu kan dia kayak kulak gitu loh. Kayak kalau bahasa Jawanya itu kulakan, atau dia tuh sebenarnya beli buat dijual lagi ya. Nah, beli sepatu yang jenis 1 itu harganya 60.000 ya. Terus sepatu jenis 2 itu 80.000. Nah, dia ini beli pakai duit modal kan. Nah, duit modalnya tuh dia cuma punya 3 juta. Ada lagi nggak unsur yang harus ditulis? Kayaknya udah nggak ada ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada yang namanya fungsi kendala. Fungsi kendala itu adalah permasalahan yang berkaitan atau objek-objek yang berkaitan dengan untuk bisa menemukan nilai X dan Y-nya ya. Di sini ada banyaknya dan harga beli. Nah, kita akan susun nih. Jadi fungsi kendalanya adalah X plus Y. Di sini kan 40 ya. Nah, 40 ini dia kan maksimal di toko. Jadi si toko itu tidak mungkin menampung lebih dari 40 pasang sepatu. Tapi kalau menampung kurang dari 40, apakah bisa? Tentu bisa ya, tokonya masih muat, tapi kalau lebih nggak bisa. Kalau sama dengan juga boleh, berarti maksimum. Berarti karena nggak boleh lebih, bolehnya kurang aja, maksimum ya, dia nggak boleh lebih dari 40, berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan, begitu. Yang pertama ya. Yang kedua, harga belinya, dari kendala harga beli 60.000 X plus 80.000 Y 3 juta. Nah, kan dia punya modalnya sebedang itu cuma 3 juta aja ya. Berarti ketika dia membeli barang-barang untuk dijual lagi, itu nggak boleh
duitnya tuh lebihin dari 3 juta. Uangnya nggak boleh lebih dari 3 juta. Tapi kalau kurang boleh, atau sama dengan juga boleh. Ya, berarti nggak boleh lebih, boleh kurang. Kurang dari sama dengan. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Dibagi 20.000 sepertinya. Jadinya adalah 3x plus 4y kurang dari sama dengan 150. Oke, kita dapat yang kedua. Nah, yang ketiga, karena ini adalah soal kontekstual atau soal dalam kehidupan nyata, dan X dan Y ini merupakan representasi atau pengganti dari banyaknya suatu objek. Kan nggak mungkin ya kalau banyaknya suatu objek itu nilainya negatif ya. Nggak mungkin banyaknya sepatu jenis 1 negatif 2, kan nggak mungkin. Nah, jadi banyaknya suatu objek itu kita asumsikan harus positif. Jadi banyaknya harus 2, harus 3, harus 100, harus 10. Nggak mungkin negatif 100, nggak mungkin negatif 10. Atau 0 juga boleh. Kalau banyaknya suatu barang itu 0, artinya barang itu habis atau mungkin tidak tersedia, begitu ya. Jadi di sini syarat X-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi harus lebih dari 0 atau sama dengan 0, nggak boleh kurang dari 0 ya. Dan Y juga sama, lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi kesimpulannya model matematikanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 40. Terus 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 150. Jangan lupa ini wajib ya, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Wajib ini ya. Nah, ini adalah model matematikanya. Oke, untuk soal yang kedua. Sebuah perusahaan makanan ringan mendapat pasokan 80 kg kentang dan 120 kg gandum setiap hari. Setiap bungkus makanan ringan A mempunyai 100 gram kentang dan 20 gram gandum. Setiap bungkus makanan ringan B membutuhkan 200 gram kentang dan 200 gram gandum. Laba untuk setiap bungkus makanan ringan A adalah 1000, kalau makanan ringan B adalah 1200. Tentukan model matematikanya. Oke, di sini lagi-lagi X sama Y-nya harus kita ketahui, atau apa yang variabel apa yang harus kita cari ya. Yang harus kita cari nilainya. Di sini pasti yang akan kita cari adalah tentang makanan ringan A dan makanan ringan B. Apanya? Yang kita cari adalah banyaknya. Ya. Makanan banyak makanan ringan A. Banyaknya makanan ringan A dan banyaknya makanan ringan B. Ini saya misalkan X, ini saya misalkan Y. Nah, di sini makanan ringan A, sini makanan ringan B. Kendalanya apa saja? Jumlah kentang, ya. Terus apa lagi? Jumlah gandum. Yang terakhir adalah laba. Nah, oke, jumlah kentang untuk makanan ringan A bagaimana ya? Makanan ringan A membutuhkan 100 gram kentang, 100 gram. Terus 20 gram gandum, 20 gram gandum. Oke. Labanya Rp1.000. Nah, gini ya. Terus bagaimana dengan makanan ringan B? Membutuhkan 200 gram kentang dan 200 gram gandum. Labanya 1.200. Nah, terus pasokan kentangnya berapa di sini? 80 kilo. Jadi udah dipakai 100 gram untuk tiap satu makanan ringan A dan 200 gram untuk satu makanan ringan B. Ternyata pasokannya 80 kilo. Nah, di sini kan 80 kilogram ya. Karena semuanya satuannya gram, kita rubah ke gram aja ya. Atau yang gram ini kamu rubah ke kilo juga boleh. Tapi nanti mungkin hasilnya akan pecahan ya. Jadi akan lebih sulit atau merepotkan sedikit. Jadi mendingan 80 kilogramnya aja yang saya rubah jadi gram. Kenapa harus sama semuanya? Harus setara ya. Kalau nggak setara nggak bisa nanti. Oke, yang ini 120 kg gandumnya. Jadi gandumnya 120 kg. Jadi 120.000 ya gram. Oke, kalau labanya ini nggak ada ya. Karena labanya ini nanti akan jadi fungsi tujuan. Nah, sekarang kita ke fungsi kendalanya. Kendalanya apa aja? Ada jumlah kentang, jumlah gandum ya. Oke, kita lihat.
dari awal, dari atas. Nah, A ini sebagai X, B-nya sebagai Y ya. Jadinya 100 yang pertama, 100X plus 200Y tersedia hanya 80.000. Cuma tersedia 80.000, berarti maksimal kepakainya 80.000, nggak bisa lebih. Kalau kurang boleh, berarti jadinya kurang dari sama dengan. Kita sederhanakan. Dibagi berapa nih? 100. Jadi adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 800 gitu ya. Yang kedua, gandum 20X plus 200Y jadinya 120.000. Punyanya 120.000 pasokannya, nggak bisa lebih dari itu ya. Bolehnya kurang dari sama dengan. Nah, ini kita bagi juga ya, bagi 20. Jadinya adalah X plus 10Y kurang dari sama dengan 6.000 sepertinya. Nah, gitu ya. Jangan lupa X lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke, terus ini labanya gimana, Bu? Labanya ini karena dia nggak ada hasilnya di sini ya. Nggak ada hasilnya, ini akan masuk fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan tuh begini biasanya nulisnya, F. Nah, begini. Itu 1000-nya punya A berarti 1000X plus 1200Y. Nanti akan kalian tahu fungsi tujuan itu gunanya buat apa ketika nanti kamu akan menghitung nilai objektif dari suatu program linear. Oke, jadi kesimpulannya model matematikanya adalah, yuk, nomor 1 yang ini ya, X plus 2Y kurang dari sama dengan 800. Terus X plus 10Y kurang dari sama dengan 6.000. Jangan lupa X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Begitu ya. Begitu model matematika dari soal nomor 2. Ya, semoga kalian tambah paham untuk menentukan X, Y-nya jangan sampai kebalik.